Dalam 2 Tesalonika 2 ayat 15, kata ajaran-ajaran itu berasal dari kata Yunani paradoseis. Ini adalah bentuk plural, bentuk jamak, yang berarti traditions atau tradisi-tradisi. Seperti yang diungkapkan oleh New American Bible, ini adalah kitabnya Katolik, dia menerjemahkan sebagai tradition. Kemudian juga ada di NASB, juga menerjemahkan sebagai tradition. Akar kata dari paradosis itu muncul sebanyak 13 kali dalam Perjanjian Baru. Dan dari seluruh kemunculannya di dalam Perjanjian Baru, kita melihat tidak ada yang mendukung tradisi suci versi Katolik Roma. Dan menariknya, di dalam 6 ayat, yaitu Matius 15 ayat 3 dan 6, Markus 7 ayat 5, 8, 9, 13, itu justru menekankan keutamaan kitab suci kalau dibandingkan dengan tradisi. Dan ini harus diperhatikan oleh Gereja Katolik Roma. Mari kita lihat ayat-ayatnya. Matius 15 ayat 3 dikatakan, tetapi jawab Yesus kepada mereka, mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Adat istiadat juga dari akar kata yang sama, yaitu paradosis. Di sini, Yesus sendiri sedang mempertentangkan antara perintah Allah dengan adat istiadat. Maksudnya, adat istiadat itu tidak cocok dengan perintah Allah. Tapi orang-orang Farisi malah melanggar perintah Allah dan lebih mengutamakan adat istiadat mereka. Nah, kata-kata adat istiadat atau adat istiadatmu itu mempunyai akar kata yang sama dengan yang ada dalam 2 Tesalonika 2 ayat 15. Dan di ke-6 ayat tersebut, Yesus menanggapi orang-orang Farisi dengan menghardik mereka karena tradisi yang mereka ikuti, dan dengan demikian orang Farisi telah melanggar, telah menyingkirkan, telah meniadakan firman Tuhan. Artinya apa? Ini sangat penting ya. Karena di semua teks itu, Yesus memberitahu kita bahwa tradisi itu tidak boleh bertentangan dengan Alkitab. Tradisi tidak boleh melawan firman Tuhan. Semua hal yang tidak bersesuaian dengan Alkitab itu harus ditolak. Dan karena itu, kitab suci harus menempati posisi di atas tradisi. Tradisi harus tunduk kepada Alkitab. Itulah yang dilakukan oleh Protestan ketika menolak tradisi lisan tertentu versi Katolik Roma yang tidak cocok dengan kitab suci. Untuk orang-orang yang mengatakan bahwa Yesus menolak tradisi, ternyata memang ada ayatnya loh. Matius 15 ayat yang ketiga. Tetapi jawab Yesus kepada mereka, mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adat istiadat, Yunaninya berbunyi paradosin. Paradosin terjemahan dalam bahasa Latin traditio, diserap ke dalam bahasa Indonesia itu tradisi. Maka kita dapat membandingkannya dalam terjemahan bahasa Inggris, tradition. Kalau diterjemahkan dengan terjemahan yang lain, bisa dikatakan, mengapa kamu melanggar perintah Allah demi tradisimu? Nah, kemudian kalau kita masih bisa melanjutkan lagi, klaim-klaim seperti itu memperlawankan antara firman Allah dengan tradisi, berpola pada Matius 15 ayat yang ke-6. Firman Allah itu ditafsirkan sebagai Alkitab. Tradisi manusia ditafsirkan sebagai ajaran Katolik. Alkitab bertentangan dengan iman Katolik. Atau kalau dibalik, iman Katolik bertentangan dengan Alkitab. Yuk sekarang kita kupas, apakah tradisi yang dimaksud oleh Tuhan Yesus dalam Matius 15 ayat yang ketiga itu sama dengan tradisi apostolik yang dihayati oleh gereja Katolik? Kalau jawabannya sama, artinya Katolik salah. Tetapi kalau beda, ajaran Katolik tentu benar. Maka kita akan kupas konteks Matius 15 ayat yang ketiga. Cara paling baik adalah mengupas konteks ayatnya. Lawan bicara yang diceritakan pada nas itu adalah orang Farisi dan ahli Taurat. Artinya baginda Yesus berbincang-bincang atau berbicara dengan orang Farisi dan orang ahli Taurat. Maka konteks yang dibicarakan adalah tradisi. Tetapi apa maksudnya? Tradisi dalam arti adat istiadat Yahudi. Perhatikan. Jelas bahwa Tuhan Yesus bukan bersabda mengenai tradisi apostolik sebagaimana yang dihayati oleh gereja Katolik. Maka jelas sekali baginda Yesus sedang berbicara mengenai adat istiadat Yahudi yang dihayati bersama. Oleh siapa? Ya oleh Farisi, ahli Taurat, Tuhan Yesus, murid-murid Yesus. Itu kan penghayatan bersama. Itulah kenapa dikatakan nenek moyang kita. Kita yang dimaksud orang-orang Yahudi yang terlibat dalam pembicaraan itu. Lagi pula, yang dibicarakan bukan seluruh adat istiadat Yahudi.
melainkan adat yang spesifik yang nanti dalam jawaban Tuhan Yesus adalah menghormati ayah dan ibu diperlawankan dengan persembahan kepada Allah. Dari pembacaan sampai di sini saja sudah mulai kelihatan bahwa apa yang dibicarakan bukanlah menyerang tradisi Katolik. Memang teks aslinya berbunyi adat istiadat itu paradosin, atau kalau kita terjemahkan tradisimu sendiri. Tradisi siapa yang dimaksud? Farisi dan ahli Taurat tadi. Jadi Sang Kristus bukan menolak tradisi apostolik, saudara. Sang Kristus menolak tradisi dalam arti adat istiadat manusiawi. Bahkan lebih sempit lagi, kelompok Farisi dan pakar-pakar Taurat. Konteksnya ini adalah konteks pada zaman Sang Kristus. Berarti gereja Katolik tidak sesat. Katolik menghayati tradisi apostolik, dan memang seperti itulah harusnya orang Kristen. Maka pertanyaan tadi sudah terjawab. Apakah yang dimaksud tradisi dalam Matius 15 ayat 3 sama dengan tradisi yang dihayati Katolik? Tidak sama. Sudah kita uraikan. Kita buktikan bahwa Katolik tidak sesat. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Perhatikan, pertama ajaran rasul. Yang kedua memecahkan roti yang artinya apa? Ekaristi. Kalau zaman kita sekarang misa. Kisah Rasul 2 ayat 42 sudah bicara mengenai misa. Kata berdoa itu sendiri, itu harafiahnya berarti doa-doa. Yang dimaksud itu doa-doa berwaktu. Dalam gereja Latin itu namanya breviarium atau doa brevir, doa ofisi. Sampai sekarang masih ada. Di dalam Kisah Rasul 2 ayat ke-42, itu mencakup yang pertama ajaran dari para rasul. Nomor 2, pemecahan roti alias ekaristi alias misa. Dan nomor 3, doa-doa. Solatnya orang Katolik. Artinya ketika kita merayakan misa atau ekaristi, sejak awal memang begitulah orang Kristen. Yang masih merayakan ekaristi berarti sama seperti Kristen yang diceritakan dalam kisah para rasul. Untuk kali ini, pemecahan roti dan doa-doa saya abaikan dulu karena tidak langsung berkaitan, tapi saya langsung masuk pada ajaran rasul-rasul, pengajaran para rasul. Itulah kenapa kita punya istilah tradisi apostolik. Maka ketika ada pengajaran para rasul, yang diajarkan para rasul adalah apa yang diajarkan oleh baginda Yesus. Kita lihat dalam 1 Korintus 11 ayat yang kedua. Aku memuji kamu sebab dalam segala sesuatu kamu tetap mengingat aku dan teguh berpegang pada ajaran yang ku teruskan kepadamu. Ku teruskan berarti ku tradisikan. Kata yang diterjemahkan dengan ajaran, Yunaninya berbunyi paradosis. Paradosis adalah traditio. Kata ajaran itu boleh kita ganti dengan kata tradisi sehingga terjemahannya, aku Rasul Paulus memuji kamu orang Kristen awal, sebab dalam segala sesuatu kamu tetap mengingat aku dan teguh berpegang pada tradisi yang kuteruskan kepadamu. Nah, pengajaran rasul-rasul itu kemudian diberi istilah paradosis alias traditio, tradisi. Sekarang 2 Tesalonika 2 ayat 15. Sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Perhatikan kata ajaran-ajaran. Yang diterjemahkan dengan kata ajaran-ajaran, Yunaninya paradosis. Maka ayat itu dapat kita terjemahkan lurus, berpeganglah pada tradisi-tradisi. Ini sekali lagi membuktikan berbeda dengan yang dimaksud dalam Matius 5 ayat 3 tadi ya. Meskipun bunyi Yunaninya sama-sama paradosis. Kadang-kadang kata yang sama tidak selalu mengacu pada makna yang sama. Paradosis dalam Matius 15 mengacu pada opini Farisi, tapi paradosis dalam Tesalonika 2 ayat 2:15 dan juga tadi di dalam surat pertama Korintus 11 ayat 2 mengacu pada ajaran para rasul yang disebut di dalam apa? Kisah Rasul 2 ayat 42 tadi. Nah, itu cara membacanya. Kalau demikian maka kita sudah mengerti baik-baik. Jadi tradisi apostolik justru harus dipegang kuat. Dan gereja Katolik memang sudah selalu melakukannya, bukan? Jadi ingat, ketika gereja kita mengatakan tradisi, traditio, itu dari Yunani paradosis. Diterjemahkan ke Latin traditio, diterjemahkan ke Indonesia tradisi. Bukan dalam pengertian adat istiadat ya. Lalu pengertiannya apa, Romo? Kita harus kembali ke Kisah Rasul 2 ayat 42 tadi di sini. Inilah pengertian traditio. Bahwa memang tradisi apostolik
justru harus dipegang kuat. Ini ayatnya ada semua. Dan Gereja Katolik sudah selalu melakukannya. Acuannya di mana? Kisah Rasul 2 ayat 42, yaitu ajaran para rasul. Jadi kalau nanti ngomong tentang tradisi dalam konteks iman Katolik, jangan lagi berpikir mengenai adat istiadat ya, atau yang kecil-kecil itu ya. Demikian semoga mencerahkan. Kesimpulan akhir, Tuhan baginda junjungan kita tidak menolak tradisi, tidak mengecam tradisi apostolik, justru karena baginda Yesus mengajar para rasul meneruskan. Itulah tradisi apostolik.